Kalau kat Malaysia ni ada Shell, ada Caltex, ada Petronas, ada BH Petrol. Sama satu lagi Petron Trades. Itu semua brand dari Malaysia. Iya, beda Malaysia semua. Sebab Malaysia ni kan juga penghasil minyak mentah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys, berjumpa lagi dengan saya Rahmat di channel Rahmat Pon channelnya orang kota Pontianak. Salam serumpun, salam persaudaraan ya buat teman-teman semuanya dimanapun berada ya, dari Indonesia kah, dari Malaysia kah, dari manapun teman-teman berada, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan gimana nih kabarnya ya, lagi apa nih ya kan, apa kegiatan sekarang? Semoga kegiatannya lancar-lancar saja ya, amin ya rabbal alamin. Oke guys, di video kali ini ya saya terkejut juga guys melihat suatu tajuk ini ya, yaitu Malaysia gaji tinggi, Indonesia gaji murah ya, cari kerja susah, tiket pesawat Indonesia mahal di dunia guys. Wah, seperti itulah tajuknya dari video ini guys ya. Dan saya pun penasaran seperti apa videonya. Buat teman-teman semuanya, sebelum kita melihat videonya, alangkah baiknya kalau yang suka dengan channel ini, bolehlah untuk support channel ini guys ya. Subscribe, like, dan komentar. Dan hidupkan juga notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Rahmat Pon Channel. Tidak berbuang masa, jom langsung kita melihat videonya seperti apa. Jom. Harga tiket pesawat di Indonesia nih termahal di dunia. Oh, kalau itu tuh rawan praktek korupsi tuh beda. Ya karena kan tak langsung tepat sasaran kan, Cez. Tapi katanya Pertalite pun nak dihapuskan juga, Cez, sekejap lagi. Di tabung dia aja ditulis untuk rakyat miskin. Oke, nanti linknya saya sertakan di deskripsi guys ya. Boleh korang support channelnya. Kalau mau nonton video originalnya boleh langsung dilihat di deskripsi guys. Jadi kalau engkau sampai ke Malaysia beda, itu ada beberapa brand stesen minyak. Apa aja itu, Cez? Kalau kita kat Tanjung Pinang ini kan ada seketul cuma Pertamina, SPBU kita biasa tuh. Nah, Oh, ini adalah orang-orang Tanjung Pinang guys ya, orang-orang Tanjung Pinang. Mungkin yang lihat video ini ya perbatasan dengan Tanjung Pinang ataupun orang Tanjung Pinang, boleh komen di bawah guys. Kita lanjut ya. Memang cakapnya memang sama-sama ya dengan Malaysia guys ya. kalau kat Malaysia ni ada Shell, ada Caltex, ada Petronas, ada BH Petrol. Sama satu lagi Petron Trades. Itu semua brand dari Malaysia. Iya, beda Malaysia semua. Sebab Malaysia ni kan juga penghasil minyak mentah. Nah, dia orang Banyak juga guys ya nama-nama stasiun minyak lah seperti itu ya. Di Malaysia ternyata banyak guys. Kalau di Indonesia itu kan hanya Pertamina kalau tidak salah, satu saja guys. Pertamina kalau tidak salah yang punya pemerintah ya. Tapi Malaysia ini banyak juga guys ya. Mungkin teman-teman semuanya boleh menambahkan guys, boleh bantu di komentar guys. kelola sendiri beda minyak mentahnya. Jadilah Shell, Petronas segala macam tuh. Kau tahu menara kembar KLCC yang kat Malaysia tuh tak beda? Oh, yang KLCC itu ya, bukan KL. Petronas tuh ada juga kat Indonesia beda. Jadi gedung tinggi yang Ada ada kat juga. Malaysia tuh, itulah gedung Petronas. Yang gedung tinggi bercacat dua tuh. Yang kembar tuh. Yang orang selalu foto-foto kat situ. Betul. Tapi Pertamina tuh ada tak dekat Malaysia dijual juga? Itu aku tak cek beda. Rasa-rasa aku tak ada lah beda. Sebab dekat Indonesia aja masih banyak yang kurang beda. Contohnya macam minyak kita tuh yang Iya, iya. premium. Dulu tuh kan selalu habis. Tapi lama-lama Hilang. hilang. Sekarang ini cuma tinggal Pertalite dan Pertamax. Tapi katanya Pertalite pun nak dihapuskan juga, Cez, sekejap lagi. Aduh. Tapi aku tak tahu bila tuh. Sebab kan kemarin kan ada yang nak dinaikkan tuh harganya, nak disetarakan dengan Pertamax. Tiba-tiba diturunkan lagi. Terus sekarang nih, gas LPG 3 kilo tuh katanya nak diganti dengan bantuan langsung tunai 120.000. Kalau itu tuh rawan bahaya, praktek guys. korupsi tuh Iya. beda. Ya karena kan tak langsung tepat sasaran kan, Cez. Iya. Bisa aja nanti. Oke guys, sebentar ya, kita pause dulu guys ya. Kalau kita berbicara tentang banyaknya stasiun minyak yang ada di Malaysia, salut juga guys ya saya ya sebagai orang Indonesia. Kalau Indonesia yang punya pemerintah itu satu guys ya, tahu saya, Pertamina itu ya. Dan kok bisa di Malaysia ini apa ya namanya, punya minyak mentah sendiri ya kan, dan diolah sendiri guys, makanya bisa banyak stasiun minyak yang ada di Malaysia. Itu salut sekali guys ya, luar biasa. Kok bisa seperti itu pikirannya, ataupun bisa menciptakan banyak
stasiun minyak gitu. Bukan hanya satu ya, tapi banyak. Kalau Indonesia kan cuma satu, guys. Oke, menarik juga video ini ya, guys. Mari kita tonton lagi sampai selesai ya. Dia bilang sekian miliar atau sekian triliun, tapi yang masuk ke masyarakat cuma berapa, begitu kan? Bahkan beda kalau aku dengar-dengar nih, gas LPG subsidi yang 3 kilo tuh juga dipakai sama banyak industri-industri beda. Padahal kan tak boleh subsidi ini hanya untuk Orang yang menengah ke bawah. betul. Di tabung dia aja Miskin, ditulis miskin. untuk rakyat miskin. Iya, iya, iya. Kalau industri itu kan harusnya kan udah perusahaan kan? Itu maka dia beda. Minimal dia pakai yang 5 kilo tuh, yang warna pink tuh. Terus aku dengar-dengar juga nih, di Indonesia, motor sama mobil di tahun 2025 bulan Januari nak dibulaikan wajib asuransi. Terus kalau misalnya orang-orang yang tak sanggup bayar asuransi ini macam mana? Maksud kau nih orang-orang macam aku nih yang jalan kaki tak punya kendaraan. Bukan lah, kalau misalnya orang yang tak punya kendaraan, apa pula dia bayar asuransi motor atau mobil? Ini kan yang wajib bayar tuh sebagai pemilik kendaraan aja, mobil ke ataupun motor ke. Kalau dekat Singapura kan udah wajib dari dulu. Kalau tak salah aku asuransi itu 10 tahun kalau di dekat Singapura. Jadi selama 10 tahun dia belum ganti motor atau mobil, dia harus ganti setelah itu. Jadi dia harus pakai keluaran baru mobil dia. Terus beda platform Titi ini, dia kan udah berhasil menguasai toko hijau, e-commerce, oke? Terus grup dia orang nih nak ngincar toko yang jual tiket, travel gitu, itu dia nak menguasai juga beda. Platformnya. Oh, macam yang gambar burung, gambar pesawat burung macam gitu ya? Jadi ini ada fakta, hasil riset orang-orang lah. Dia bangun orang-orang di negara Asia nih, misalnya contoh nih Indonesia. Kalau di Indonesia tuh dia bangun rata-rata tuh jam 6.55 AM atau pagi. Tak soal subuh lah dia beda. Tergantung dulu, dia orang muslim ke bukan. Kalau orang muslim mungkin dia sholat subuh, tidur lagi, bangun lagi jam 6 macam gitu. Terus kalau orang Malaysia beda, dia orang nih bangun jam berapa? Kalau misalnya ikut jam Indonesia mungkin jam 7.41. Karena kan di sana lebih cepat kan. Di sana tuh mungkin jam 6. Kalau dekat data nih, Malaysia tuh jam 7.41 AM atau jam 7 pagi. Kalau kita jam 6. Tapi sebenarnya jam 6.55 nih dah 5 menit kemudian dah jam 7. Kalau dia orang jam 7.41 nak ke angka jam 8. Lebih siang lagi beda, tak soal subuh tuh. Kan aku udah cakap tadi kalau dia muslim dia bangun dulu subuh. Habis itu dia pergi kerja lagi. Setelah dia tidur bangun macam gitu. Kalau Singapura bangun jam berapa beda? Tak jauh beda sama Malaysia, jam 7.38. Kalau orang Thailand beda? Jam 7.24 AM. Kalau Jepang jam 7.09 AM. Jam 7 pagi juga sama. Tapi kalau orang Jepang nih padat dia. Kerjanya dari pagi sampai malam. Iya. Korea Selatan beda? 7.38 AM. Kris Indonesia dah boleh digunakan di Korea Selatan. Udah sampai Korea Selatan, Iya. Setahu aku cuma Thailand, Singapura, Malaysia. Kalau kris kat Malaysia tuh, apa nama dia beda? Itu aku tak tahu, aku lupa, nanti kalau korang nih orang Malaysia, buat korang warga Malaysia, kalau korang tahu QR yang ada dekat Indonesia nih boleh digunakan dekat Malaysia, apa nama QR dia? Komen dekat bawah. Kalau korang nih dekat Malaysia nih, nama QR-nya apa? Kalau kita dekat Indonesia, Kris. QRIS. Kalau Singapura beda? Singapura sekali. Apa nama Kris dia dekat sana? Kau tahu tak beda? Harga tiket pesawat di Indonesia nih termahal di dunia. Tapi yang termahal nomor 1 di dunia itu Brazil, Ini nomor berapa nih di Indonesia nih? Termahal di dunia nomor 2. Pemerintah nomor Indonesia 2. nak membentuk satgas untuk menurunkan tiket pesawat di Indonesia. Tapi sekarang yang menjadi masalah dekat Indonesia ini bukan harga tiket yang mahal aja, Kalau kau pergi-pergi liburan nih ke wisata-wisata, banyak pungli-pungli. Pungli itu apa benda beda? Orang Malaysia tak tahu nih. Pungutan liar, macam misalnya tiba-tiba dimintain parkir lah atau minta masuk harus bayar lah, padahal harganya gratis. Aduh, ini guys ya, yang disayangkan di Indonesia, guys. Apakah seperti itu yang benar? Ya, banyak pungli ya. Ini yang membuat mungkin susahnya Indonesia ini bisa bisa maju gitu kan. Karena sedikit pungli gitu, guys. Gimana kalau di Malaysia, guys ya? Mungkin teman-teman semuanya ingin menambahkan ya kan, mungkin lebih tahu tentang bagaimana di Malaysia. Apakah ada seperti pungutan liar yang ada di Indonesia seperti yang dicakapkan kakak ini? Boleh bantu di komentar, guys ya. Kita lanjut. Terus harga-harga dinaikkan, mentang-mentang kita nih wisatawan dari luar. Oh, kalau kat Malaysia nih dibilang scam beda. Iya, itu bahasa Inggris. Karena di Malaysia tuh, kalau yang terkenal paling mahal tuh di Langkawi beda. Jadi pernah viral tuh sekali, Langkawi. gara-gara makan ikan 2 ekor, itu RM1.000 beda. RM1.000, Iya. Tapi pernah tuh, kejadian waktu pas dekat Batam. Jadi orang ini lagi pesan 3T, telur, tempe, tahu dengan nasi sekali. Batam. Harga normal dia 10.000, tapi tahu aku bercakap Melayu, dikira dia orang Malaysia, dikasih dia 20.000, Ya Allah. Ya Allah. Tapi memang harga tiket pesawat di Malaysia ini lebih murah beda. Kalau kau
tak percaya, kau naik Air Asia. Meskipun harga tiket pesawat di Indonesia nih mahal, tapi tetap aja dia orang nih rugi. Iya, sebab pemerintah cakap beda, operasionalnya nih nak dicek biar tak terlalu tinggi. Tapi beda negara Singapura nih, yang mengunjungi sekarang sudah bukan negara Indonesia lagi yang paling banyak. Jadi dari negara mana? Sekarang nih yang paling banyak orang Cina beda. Dari negara China maksudnya. Iya. Tapi setahu aku selain Cina tuh ada Thailand, Korea Selatan, sama Vietnam. Kalau Thailand sama Vietnam ini kan satu daratan kan dengan dua orang kan. Terus dia dekat juga kan, Thailand nih ke Malaysia dulu, habis itu baru ke Singapura. Tapi orang Malaysia pun juga banyak pergi ke Singapura sebab kan pekerja-pekerja tuh banyak yang kerjanya di Singapura tinggalnya dekat Johor Bahru. Aku tidak lah beda. Aku nih orang Tanjung Pinang tapi Tanjung kerjanya kat Pinang. Singapura Malaysia beda. Kok kerja haram yang aku cakap tadi kan orang Malaysia kerja dekat Singapura bukan orang Indonesia. Sampai-sampai beda pendapatan pariwisata kat Singapura tuh sampai mencapai kisaran 25 sampai 26 miliar SGD. Itu setara 300 triliun rupiah tuh Padahal Singapura tuh kecil kan beda. Kalau kau tak pergi ke Pulau Sentosa, kau pergi ke Tanjung Pagar, kalau tak ke Orchard Road. Sama juga ini Bugis Street, ramai juga tuh dekat situ. Merlion Park Bugis beda. Street. Banyak orang ngangak-ngangakkan mulut di orang. Sama buka-buka bag kan, tampung-tampung macam gitu. Iya, tapi setelah aku membaca berita itu beda, aku sih nggak terkejut lagi beda. Apa pula? Sebab gaji di Indonesia nih termasuk yang terendah di dunia. Sebab korupsi dia paling tinggi terus tahu aku Di nih dunia, presiden guys. Jerman tuh sampai geleng kepala dia. Kita dekat Indonesia nih banyak betul kualifikasi untuk masuk kerja. Udahlah lapangan kerja tak ada. Dah gitu pekerja dia nih dibatasi Betul, sampai ke umurnya. Kriteria-kriteria macam harus berpenampilan menarik. Dia kalau tak good looking dia susah dapat kerja Iya, betul. Berarti macam aku yang kurang good looking ni tak bisa lah beda. Kau kan ada ditakdirkan tukang sapu kau tukang sapu aja lah. Gaji paling rendah di dunia nih berarti dari negara mana sebenarnya beda? Kalau setahu aku dari India dia per bulan tuh cuma 720 ribu rupiah kalau salah aku kalau dirupiahkan Mak, mana cukup beda segitu beda. Terus dekat Nigeria itu 1,2 juta per bulan. Kalau misalnya diuangkan negara dia orang, aku tak tahu lah. Tapi ternyata beda, Indonesia ini masuk ke peringkat terendah yang ke-6 beda. Berapa? Keenam, 2.800.000. Tapi kalau 2,8 juta tuh UMK mana Setahu aku ada juga yang lebih rendah dari Ya, itu, cuma 1 juta tergantung. lebih. Terus kalau misalnya nomor 3 tuh Uzbekistan, kat sebelah Rusia tuh. Berapa tuh beda? Dia cuma 1,28 ribu juta. Terus selanjutnya tuh nomor 4 tuh ada Pakistan, 1,82 juta. Tapi Pakistan tuh juga minjem duit ke negara Cina beda. Lantak dia lah Indonesia pun minjem duit ke Cina. Berarti Iya, Cina iya. nih kaya beda adalah bagi-bagi utang. Dah tuh dia pergi pariwisatanya ke Singapura beda. Tapi setahu aku Cina tuh negara miskin 10 negara gaji terendah nih beda. Ada termasuk negara Singapura Malaysia tak beda? Tak ada lah orang jelas-jelas Singapura tuh tukang sapu aja $2.000 Singapura. Wah. Pantasan guys ya, banyak sekali orang-orang Indonesia ini bekerja kalau tidak ke Malaysia, ke Singapura guys. Karena apa? Karena gaji sana itu lebih besar ya dibanding dengan Indonesia ya. Ternyata banyak juga di negara-negara lain, bukan hanya Indonesia guys ya. Banyak lagi di India misalnya kan banyak gaji-gaji yang ya kecil guys ya. Ya bersyukurlah kita di Indonesia nih. Indonesia nih ya lumayan lah walaupun tidak besar-besar amat tapi ya lumayan guys ya. Tapi yang bersyukurnya lagi guys di Malaysia ya guys ya, atau di Singapura itu besar, lumayan besar guys gajinya guys. Wah. Dan yang membuat saya gimana ya, yang disayangkan guys, karena ya sesuai apa yang dikatakan kakak tadi bahwa banyaknya pungli yang ada di Indonesia ini guys, sehingga membuat ya takutnya itu banyak sekali orang-orang turis ya, terutama misalnya orang-orang Malaysia ataupun orang-orang Singapura yang ingin ke Indonesia melihat informasi ini takut duluan guys ya, sehingga wah kalau di Indonesia itu banyak pungli segala macam ya. Ya itulah minusnya guys ya. Semoga Indonesia juga bisa belajar dengan Malaysia, bisa belajar dengan Singapura ya, bagaimana menjadi negara yang banyak dikunjungi wisatawan asing ya guys ya, tapi tanpa apa ya, membeda-bedakan harga misalnya ya. Mungkin di Indonesia misalnya di Malaysia harganya untuk lokal itu sama dengan orang turis seperti itu ya. Semoga kedepannya Indonesia lebih baik lagi, dan buat teman-teman semuanya yang di Malaysia mungkin mau memberikan tambahan ataupun masukan yang positif ataupun memberikan pengalamannya tentang apa yang terjadi di Malaysia, boleh untuk bantu komentar guys. Mungkin ada juga video-video yang kira-kira bagus untuk saya reaksi, boleh untuk memberikan linknya di kolom komentar guys ya.
Itu dulu video hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, ya kan, menambah informasi buat kita semua. Tetap di Rahmat Pon Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.